Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak semua, kita ketemu lagi dengan saya Muhammad Alam Serunting selaku dosen TPB Kidas 1 dan Kidas 21. Kita akan lanjut materi untuk materi terakhir ini ya dalam pertemuan Kidas 2 ini. Minggu depan kita sudah nggak ada materi lagi, kita akan membahas tentang review soal, review materi untuk minggu depan. Nah, untuk materi terakhir ini kita akan membahas tentang kimia inti. Kimia inti, kita akan membahas tentang bab kimia inti. Nah, kalian bisa mencari referensi dari buku ya. Ini buku Erlangga, ini buku Raymond Chang ya, ataupun buku yang lainnya, buku Brady, buku Silverberg, dan yang lainnya. Kimia inti. Yang pertama, reaksi-reaksi inti. Kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya kita setelah membahas reaksi-reaksi kimia yang lain. Untuk saat ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi inti. Nah, kita ketahui bahwa beberapa inti itu tidak stabil. Inti-inti yang tidak stabil ini disebut sebagai radioaktif dan memancarkan partikel, dan biasanya radiasi elektromagnetik energi tinggi. Bisa berupa sinar gamma ataupun sinar yang lainnya pada saat yang bersamaan. Reaksi inti yang lain melibatkan pemboman inti dengan partikel-partikel seperti nukleon, proton, ataupun inti lainnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi tentang kimia inti ini, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, tentang nomor atom. Nomor atom dilambangkan dengan Z, bisa juga P ya. P, Z itu jumlah proton, dinamakan P juga bisa. Nomor massa dinamakan dengan A. Nomor massa itu yang A ini di atas, itu merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Jadi neutron itu merupakan selisih dari A dengan Z ini. Nah, kalau di tabel periodik unsur, kalian biasa melihat itu ada ini X ya, dilambangkan dengan unsurnya ya. Misalnya ini C ya, C Z-nya 6, A-nya 12. Berarti itu karbon 12. Berarti kalau Z-nya 6, A-nya 12, berarti neutronnya 12 dikurang 6. Itu neutronnya berarti 6. Nah, ini ada partikel-partikel ya, penyusun inti, yaitu ada proton. Ini proton itu dilambangkan dengan P atau H, dengan A-nya 1, Z-nya 1. Neutron itu 0 ya. Neutron itu muatan tidak bermuatan, kalau proton itu muatannya positif. Elektron itu muatannya negatif, minus 1 ya. Ada juga positron itu ya, ini anti elektron ya, anti elektron. Ada juga partikel alfa. Partikel alfa itu bisa juga disebut dengan He ya, helium 24. Nah, kita harus tahu bahwa persamaan inti itu harus setara juga, seperti kita menyetarakan reaksi kimia yang lainnya ataupun reaksi redoks. Nah, untuk persamaan setara dari reaksi inti ini ada dua hal yang harus diingat. Yang pertama, hukum kekekalan nomor massa, yang kedua kekekalan nomor atom atau muatan inti. Nah, maksudnya di sini hukum kekekalan nomor massa bahwa jumlah proton plus neutron dalam produk harus sama dengan jumlah proton plus neutron dalam reaktan. Kita lihat ya, proton dan neutron dalam produk itu harus sama dengan proton dan neutron di reaktan. Kita lihat. Nah, pada reaksi ini ya, uranium ditembakkan ya, neutron ini membentuk cesium 138, rubidium 96, dan 2 neutron. Nah, ini kita lihat di reaktan itu nomor massanya yang atas ya, nomor massanya kita lihat
jumlahnya 235 ditambah 1. 235 tambah 1 berarti 236 kan. Di hasilnya produk 138 ya ditambah 96 ditambah 1 berarti ada 2 kan, 1 kali 2 pasti kiri dan kanannya jumlahnya sama yaitu 236. Itu merupakan yang pertama. Kalau menyetarakan harus lihat hukum ya, kekekalan nomor massa. Yang kedua, kekekalan nomor atom atau Z atau P, itu muatan inti ya. Jumlah muatan inti dalam produk harus sama dengan jumlah muatan inti dalam reaktan. Kita lihat bahwa pada ini uranium ya, uranium di reaktan itu 92, 0 berarti kan 92. Di produknya 55, yang ini dia 55, 37, dan 2, 0 ya, ini 0. Berarti ini sama dengan 92. Di kanan sama. Ini proses peluruhan ya. Nanti kan kita bahas tentang macam-macam peluruhan. Baiklah, lanjut. Nah, ini kita lihat peluruhan PO 212 karena emisi alfa. Tuliskan persamaan inti setimbang untuk peluruhan PO 212. Kita tahu bahwa partikel alfa itu He24 atau alfa 24. PO kita tahu bahwa nomor atom itu merupakan jumlah protonnya itu 84. Berarti PO kalau dia meluru berarti dia akan menghasilkan suatu unsur inti yang baru dengan melepaskan emisi alfa. Di sini sebenarnya dia melepaskan emisi alfa. Berarti emisi alfanya kalau dia meluru berarti emisi alfanya di sebagian produk kita ditulis emisi alfa, atau di sini ditulis dengan He24 atau bisa ditulis dengan alfa di sini ya, ditambah XZA. Nah, kita lihat di produk ini kan 2, Z-nya belum tahu kan berapa, A-nya juga berapa. Kita gunakan konsep tadi kekekalan tadi. Berarti kita tahu bahwa Z itu harus sama dengan 2 ditambah Z itu harus sama dengan 84. Berarti Z itu harusnya 82. A-nya berapa? Berarti 4 ditambah A sama dengan 212. Berarti A ini 208. Nah, X-nya logam apa? Kita tahu bahwa logam yang nomor atomnya 82 itu merupakan Pb timbal. Nah, kita lihat. Nah, dapatlah reaksi inti setaranya di bagian bawah ini. Nah, partikel alfa mengemisikan partikel alfa dan membentuk Pb 208. Jadi ingat hukum kekekalan nomor massa dan hukum kekekalan dari muatan inti. Nah, ini komparasi dari reaksi kimia biasa dengan reaksi inti. Kalau reaksi kimia biasa kita tahu bahwa atom itu ya, penyusunannya atom itu berdasarkan pemisahan atau pembentukan dari ikatan kimia. Sedangkan kalau reaksi inti itu elemen itu dibentuk ya dari dia akan membentuk unsur yang baru. Ya, jadi kayak seperti tadi kan uranium bisa membentuk Pb. Kemudian kalau di reaksi kimia biasa hanya elektron pada atom atau molekul yang terlibat dalam pemutusan atau pembentukan ikatan. Sedangkan kalau di reaksi inti, proton, neutron, elektron, dan partikel lainnya itu juga terlibat. Kemudian reaksi, ya kalau reaksi biasa itu reaksi ini menyerap atau melepaskan energi yang lumayan kecil. Sedangkan kalau reaksi inti, reaksinya itu melepaskan energi yang lumayan besar. Nah, untuk kecepatan reaksi dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, konsentrasi, dan katalis seperti yang kita pelajari ketika di modul 3 ya, tentang kinetika kimia. Sedangkan reaksi inti, laju reaksinya itu normalnya tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan katalis. Ini komparasi dari reaksi kimia biasa dengan reaksi inti. Selanjutnya kita akan membahas tentang kestabilan inti atom. Jadi
sifat radioaktif suatu unsur dapat diprediksi. Jadi suatu unsur kita bisa dapat prediksi dengan melihat nilai n per z. N per z itu n itu berarti ya nilai n neutron ya. Neutron z itu berarti protonnya. N per p bisa juga tulis dari unsur tersebut. Apabila nilai n per z-nya tidak sama dengan 1, maka unsur tersebut akan bersifat radioaktif. Jadi yang unsur stabil itu nilai n per z-nya itu ya nilai dari neutron per protonnya itu sama dengan 1 atau mendekati 1. Nah, jika dia tidak sama dengan 1, ya, nanti kita bisa lihat dari pita kestabilan itu maka dia akan disebut sebagai unsur radioaktif. Contohnya isotop C12 dan C14 ya. C12 dan C14 kan isotop. Kita tahu bahwa C12 dan C14 itu nilai dari Z-nya itu kan 6 ya. 6. Kalau ini 6, ini juga 6, berarti kan neutronnya kan 6, yang ini neutronnya 6, 6 ke 14 berarti jaraknya ada 8 ya, 8. Berarti yang ini 6 per 6 berarti 1. Kan ini ya 8 per 6, 1,17. Jadi dalam hal ini C14, karbon 14 itu bersifat radioaktif. Sedangkan karbon 12 itu tidak bersifat radioaktif. Nah, ini kita bisa lihat untuk memprediksi suatu ya, kita tadi memprediksi suatu unsur itu radioaktif atau tidak, kita bisa lihat dari nilai n per z atau di sini ditulis juga n per p, neutron per proton. Ini kita bisa lihat pita kestabilan bagian horizontal itu jumlah dari proton, bagian vertikal ini jumlah dari neutron. Kalau jika n per z atau n per p itu ya neutron per proton itu terlalu besar, berarti dia berada di atas pita kestabilan, maka dia akan melakukan peluruhan beta untuk mencapai kestabilan. Nah, kestabilan itu dilihat ini, yang warna orange ini ya tren untuk yang stabil. Kalau di atas tidak stabil, di bawah juga tidak stabil. Yang di bawah pita kestabilan berarti n per p-nya itu terlalu kecil. Maka untuk mencapai kestabilan, dia akan meluruh positron atau menangkap elektron. Oke. Untuk mendapatkan n per p yang sama dengan 1. Nah, ini kestabilan inti atom. Pita kestabilan yang sebelumnya, di slide sebelumnya, itu merupakan grafik antara banyaknya neutron versus banyaknya proton dalam berbagai isotop yang disebut pita kestabilan menunjukkan inti-inti yang stabil. Kebanyakan unsur radioaktif terletak di luar pita itu, bisa di atas ataupun di bawah. Nah, jika dia di atas pita kestabilan, berarti neutron per protonnya itu ya neutron lebih besar pada proton, itu kan berarti di atas pita kestabilan. Untuk mencapai kestabilan, maka inti akan mengemisikan. Emisikan itu berarti memancarkan. Jika inti mengemisikan atau memancarkan, nanti di reaksi intinya, maka akan di sebelah kanan. Di sini kan disebutkan memancarkan atau mengemisikan neutron atau memancarkan partikel beta. Berarti nanti akan neutron dan partikel betanya itu diproduk. Kemudian nomor 2, jika di atas pita kestabilan dengan Z, ya dengan Z berarti dengan protonnya, muatan intinya lebih 83, terjadi kelebihan neutron dan proton. Untuk mencapai kestabilan, inti akan memancarkan partikel alfa. Pasti jika nilai Z-nya, nilai muatan intinya lebih dari 83, maka dia akan memancarkan partikel alfa. Nah, untuk unsur yang ya memiliki Z di atas 83 itu biasanya pasti dia merupakan radioaktif. Yang ketiga, ya jika di bawah pita kestabilan dengan Z itu lebih besar pada N, ya, untuk mencapai kestabilan, maka inti akan memancarkan positron atau dia menangkap elektron. Nanti akan kita lihat di contoh soal. Nah, ini ada latihan 1, silakan dikerjakan di kertas. Nanti dikirim di Google Classroom bersama dengan latihan-latihan selanjutnya. Ini kita bisa lihat latihannya, perkirakan masing-masing nuklida berikut. Nah, ini disebut sebagai nuklida ya. D, C, ini nuklida.
Kalau nukleonnya, ya, nukleonnya itu berarti ada 10 nukleon, ini ada 58 nukleon. Perkirakan masing-masing nuklida berikut stabil atau radioaktif. Nah, kalian prediksi dengan melihat nilai perbandingan dari N per T. Silakan dikerjakan ya. Lanjut. Nah, ini macam-macam dari peruruhan. Seperti yang saya sebutkan di pita kestabilan tadi, untuk mencapai kestabilan maka suatu unsur tersebut, radioaktif tersebut akan melakukan peluruhan, bisa peluruhan beta, bisa peluruhan positron, bisa peluruhan alfa, ataupun bisa juga dengan menangkap neutron ataupun menangkap elektron. Nah, di sini ada contoh peluruhan beta. Beta ini lambangnya, bisa dilihat, ini lambang beta ya. Lambang beta. Ini contohnya karbon 14 itu mengalami peluruhan beta. Nanti peluruhan beta pasti dia betanya nanti diproduk. Tertulis di produk. Berarti dia nanti menjadi karbon 14. Dan ini N-nya kita anggap belum tahu ya. Kita tulis X misalnya. Berarti di karbon 14 X ini satu Z, ini H ya, ditambah beta. Beta kan kita tahu matanya minus 1, 0 ya. Minus 1 minus matanya, ini nomor masanya 0. Berarti unsur X di sini merupakan, kenapa kita tahu dia N? Karena ya nilai ini ya Z di sini kita harus tahu Z min 1 harus sama dengan 6. Berarti Z itu 7. Kenapa itu 7? Kemudian A plus 0 itu harus sama 14, maka A-nya 14. Jadi unsur yang dengan nomor atom 7 itu kan N. Kenapa bisa didapat N? Ini untuk membuat reaksi setara. Reaksi setara untuk reaksi inti. Ini peluruhan beta. Contoh lainnya. Nah, contoh lainnya ini ya, contoh lainnya K40 ya, K40 itu meluru beta. Nah, tulis dulu meluru beta. Ini berarti Ca ini kita tulis dulu X. Kita tulis X. Nah, berarti ini kan di sini kan A. Ini Z ya. Enggak tahu nih, ini Z, ini A. Ya. Nah, ditambah beta ya, ditambah beta. Kenapa dapat ini Ca? Karena kita harus tahu bahwa nilai Z plus min 1 itu harus sama dengan 19. Sedangkan ini A plus 0 itu harus sama dengan 40. Itulah kenapa didapat ini 20, 20 dan 40. Z-nya 20, A-nya 40. Berarti suatu unsur dengan nomor atom 20 itu Ca. Didapatlah reaksi sebagai berikut. Nah, jadi untuk peluruhan beta maka akan terjadi jumlah neutronnya turun 1 ya, dan jumlah protonnya akan naik 1. Nah, kita lihat ya, jumlah neutronnya turun 1. Kita lihat di yang karbon 6 neutronnya kan, karbon ini kan neutronnya ada 8 ya, neutronnya 8. Pas diproduk neutronnya menjadi 7, jadi turun 1. Protonnya dari 6 menjadi 7, naik 1. Ada juga disebutkan peluruhan positron. Positron itu anti elektron ya. Kalau peluruhan selalu nilai lambang positronnya itu atau beta itu selalu diproduk. Peluruhan positron. Misalnya ini karbon mengalami peluruhan positron, maka reaksinya akan seperti ini. Berarti kita tulis dulu positronnya muatannya plus 1 ya. Ya, lambangnya sama mirip beta ini, tapi muatannya plus 1, ini anti elektron. Nah, berarti ini X, si B ini kan kita awalnya belum tahu. X, ini Z, ini A. Ya. ZA. Nilai Z berapa? Kita lihat plus 1, berarti Z itu harus plus 1 plus Z itu harus sama dengan 6. Berarti Z-nya 5, kenapa itu 5? Nilai A nilai A berarti harus A plus 0 itu harus sama dengan 11, berarti A-nya 11. Maka unsur X ini merupakan suatu unsur dengan nomor atom 5, yaitu B. Contoh lain, misalnya kalium mengalami peluruhan positron. Berarti ini suatu, kita tulis dulu positronnya, ya. Terus
ini kita anggap belum tahu ya, kita belum tahu bahwa ini AR ya. Kita tulis dulu X ya, ini berarti Z, ini nomor masanya A. Berarti nilai Z ini berapa? Berarti harus Z ditambah 1 itu harus sama 19, berarti Z-nya 18. Betul kan 18. Nilai A-nya A ditambah 0 harus 38, berarti 30. Suatu unsur dengan nomor atom 18 itu A. Jadi, jika kalium 38 yang melakukan peluruhan positron, maka dia akan mengemisikan positron, partikel positron, dan membentuk argon 38. Gitu. Ada juga penangkapan elektron. Nah, kalau penangkapan itu berarti lambangnya kita buat di rektan. Menangkap, ya namanya menangkap berarti di awal kan, di rektan. Ini contohnya penangkapan elektron dilakukan oleh AR 37. AR 37 mengalami penangkapan elektron. Jadi kita tulis AR 37 ya. AR 37 ini kan penangkapan elektron. Kita tulis elektron kan muatannya min 1. Kita tulis min 1, nomor masanya 0. Ini harus kalian hafal ya, elektron itu min 1, 0. Nah, untuk produknya kan kita belum tahu produknya apa. Produknya berarti kita lihat, berarti ini suatu unsur X ya, unsurnya X dengan nomor atom Z dengan nomor massa A. Nah, kita cari A dan Z-nya. Nah, Z-nya berarti 18 min 1 dapatlah 17. Sedangkan A-nya berarti 37 plus 0 tetap 37. Jadi suatu unsur dengan nomor atom 37, maka X-nya kita bisa tulis dengan Cf plus P ya, gitu. Nggak ditulis pun juga nggak apa-apa gitu. Jadi untuk peluruhan penangkap elektron, jumlah neutron akan naik 1, jumlah proton akan turun 1. Gitu. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau meluru maka ya partikel yang terbentuknya itu di bagian produk. Misalnya meluru alfa berarti dia di produk. Kalau penangkapan elektron berarti elektronnya ditulis di awal. Atau penangkapan neutron berarti neutronnya ditulis di awal. Jadi kalau penangkapan neutron berarti ditulis di sini N01. Ada juga fisi spontan atau peluruhan spontan. Kalau peluruhan spontan ini maka ini biasanya terjadi pada ya inti-inti yang bermuatan sangat tinggi, sangat besar akan memecah menjadi dua. Dua ini kan memecah menjadi dua dan akan melepaskan neutron, sedikit neutron. Kalau kita lihat ini kan 125 kali 2 kan 250 ya kali 2. 9 kali 2 kan 98. Duanya ini menjadi 2 neutron. Ini disebut sebagai fisi spontan. Nah, latihan 2-nya silakan dikerjakan juga sebagai tugas. Tuliskan persamaan reaksi seimbang untuk reaksi inti di mana suatu nuklida akan mengalami 1. Rn222 mengalami peluruhan alfa. Nah, nanti saya kasih clue untuk nomor 1. Berarti kalian tulis Rn222 ya, untuk nomor masanya 86 nomor atomnya. Berarti peluruhan alfa. Berarti ditulis tanda panah. Ditulis di bagian produk peluruhan alfa. Alfa berarti alfa 24. Nah, baru kita kalian cari unsur apa yang terbentuk. Yang kedua, I 131 mengalami peluruhan beta. Yang ketiga, Fe55 E55 berarti di bawahnya kalian cari apa? Berarti protonnya silakan cari sendiri. Mengalami penangkapan elektron. F20 mengalami peluruhan beta. Silakan yang dikerjakan. Nah, untuk kestabilan inti yang mengandung proton atau neutron sebanyak ini, angka ajaib ya, ini angka ajaib. Inti yang mengandung proton dan neutron sebanyak 2, 8, 20, 50, 82, atau 126 lebih stabil dibandingkan inti-inti lainnya. Oke. Ini angka ajaib, disebut sebagai angka ajaib. Sedangkan inti yang jumlah proton dan jumlah neutronnya genap lebih stabil dibandingkan yang ganjil. Kalian ingat ya, jika inti yang punya proton dan jumlah neutronnya genap, ya, kalau proton dan jumlah neutronnya genap itu lebih stabil dibandingkan yang ganjil.
semua isotop dari unsur dengan nomor atom lebih dari 83, unsur nomor atom lebih dari 83 isotopnya itu adalah isotop radioaktif. Semua isotop Tc dan Tm bersifat radioaktif. Nah, ini ada tabel. Kita lihat jika proton ya, ganjil, neutron ganjil, angka stabilan isotopnya 4. Ini bisa dilihat kalau ganjil sesuai yang di atas tadi ya. Kalau dia bahwa yang genap itu lebih stabil dibandingkan yang ganjil. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ada yang disebut sebagai energi ikat inti atau BE. BE itu bahasa Inggris singkatan dari binding energi. Ada energi yang dibutuhkan untuk memecah inti menjadi komponen-komponennya, ya, berupa proton dan neutron. Ini contoh misalnya klorin 19. Ya, dibutuhkan Be sekian untuk memecah klorin 19 ini menjadi 9 proton ditambah 10 neutron. Ya kan? Protonnya kan ada 9. Neutronnya ada 10. 10 didapat dari mana? Dari selisih dari nomor massa dengan proton. Itu sebagai neutron. 19 kurang 9 kan 10. Nah, energi yang dibutuhkan untuk memecah ini disebut sebagai energi ikat inti atau binding energi. Rumusnya ya delta E itu sama delta M C kuadrat atau binding energi itu sama dengan ya ini sigma massa proton ditambah sigma massa neutron dikurang massa dari ini ya unsur ini massanya. Contohnya ini ya, contohnya misalnya binding energi untuk F19 untuk pecah menjadi 19 proton dan 10 neutron. Ini soalnya tidak lengkap, harusnya dituliskan dia massa F19 itu 18 ini. Massa ini 18,9984 ini massa ini ya, nomor massa atomnya ya. Massa atom dari F ini. Ya, ini kan 19 ya. Massanya bisa kalau secara detailnya 18,9984. Nah, berarti binding energinya dalam SMA satu massa atom, kalau bahasa Inggrisnya ditulis dengan AMU, atomic mass number ya. Atomic mass unit ya. AMU. Kalau tulis SMA misalnya. Berarti 9 ya, 9 dapat mana dari jumlah protonnya? 9 dikali massa proton. Massa proton itu 1,007825 ditambah 10 dikali massa neutron. Massa neutron itu 1,008665. Jadi massa proton sama massa neutron itu hampir mirip, nggak jauh beda. Nah, kalau kalian harus baca lagi tentang di modul ada ya tentang cerita ya bagaimana penemuan proton dan neutron. Jadi awalnya proton dulu yang ditemukan, baru neutron ditemukan oleh Edwin. Dapatlah binding energinya kalau yang kita kalikan, binding energinya 0,1587 satuan massa atom. Nah, satu massa atom itu sama dengan 1,49 dikali 10 pangkat minus 10 joule. Jadi kalau kita mau jadikan joule, maka tinggal kalikan. Ini dikalikan dengan 1,49 dikali 10 pangkat minus 10 joule. Bisa dia dalam joule, bisa dalam satu massa atom, bisa juga dalam MeV. Untuk dalam MeV tinggal kalian kalikan dengan 931. Jadi satu massa atom itu sama dengan satu massa atom itu 931,5 MeV. Contoh soal selanjutnya. Nah, ini binding energi untuk nuklida F19. Sedangkan kalau per nukleon, kita tahu nukleonnya ada 19. Nukleon itu bisa dilihat dari jumlah ya, dari massa nomor massanya ya. Berarti jumlah energi ikat inti per nukleonnya, energi ikatnya dibagi dengan jumlah nukleonnya, berarti 19. Dapatlah 1,25 kali 10 pangkat minus 12. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tabel antara massa ya, nomor massa dengan energi ikat inti dalam joule. Kita lihat ini makin ke atas ini kan makin
Ya, ini energi ikat intinya makin apa nih? Makin besar atau kecil? Makin ke atas itu makin, kita lihat, 3 kali 10 pangkat minus 13, berarti ini makin ke atas makin kecil ya, makin besar ya, makin besar. Kanan itu merupakan nomor massa. Nah, kita lihat dari grafik ini bahwa energi ikat inti per nukleon itu makin besar energi ikat inti per nukleon, maka stabil nikkelnya akan makin besar juga. Nah, ini ada contoh soal lainnya. Sejumlah besar nikel dan besi membentuk inti bumi. Kita tahu bahwa nikel dan besi itu merupakan unsur pembentuk inti bumi. Dan nikel 58 adalah nuklida yang sangat stabil. Hitung energi pengikat inti per nukleon dari Ni 58 jika diketahui massa atom Ni itu 57,935346 SMA. Dan bandingkan ini dengan besi 56 yang mempunyai massa atom 55,934939 SMA. Nah, kita kerjakan dengan rumus tadi. Rumusnya itu energi ikat inti itu sama dengan massa sigma massa proton ditambah sigma massa neutron dikurang massa atomnya. Kita tahu bahwa protonnya berapa? Ni kan protonnya 28. Lihat di tabel periodik. Neutronnya berarti 28 58 kurang 28 30 kan? Berarti 30 kali massa neutronnya dikurang dengan massa atomnya ini. Massa atom bisa dilihat juga nilai A 57,935346 untuk Ni. Maka didapatlah binding energinya 0,543704 AMU atomic mass unit ya. Nah, sedangkan ini untuk nukleida, untuk per nukleonnya maka harus dibagi dengan jumlah nukleonnya. Jumlah nukleonnya ada 58. Nah, di sini dijadikannya dalam satuan MeV. Nah, untuk merubah SMA menjadi MeV, 1 SMA itu sama dengan 931,5 MeV. Jadi tinggal dikalikan. Dapatlah energi ikat intinya per nukleonnya 8,732 MeV per nukleon. Nah, untuk Fe ya, kita tahu Fe, kita hitung juga. Misalnya kalian hitung, ini dapat dihitung, Fe itu dapat nilainya per nukleonnya 8,790 MeV per nukleon. Di sini disebutkan bahwa Fe itu lebih stabil dibandingkan Ni. Kenapa dia lebih stabil? Karena nilai energi ikat intinya lebih besar dibandingkan Ni. Kita lihat tadi di grafik ini kan, jika energi ikat intinya makin besar, maka dia akan lebih stabil. Latihan 3, kalian bisa kerjakan ini. Ada uranium 235. 235 itu menyatakan nomor masanya ya. Untuk nomor atomnya kalian cari sendiri. Adalah komponen paling utama untuk bahan bakar dalam instalasi tenaga nuklir. Hitung energi pengikat inti per nukleon dalam uranium 235 dengan massa atom uranium itu 235,043924 SMA. Dan bandingkan apakah nuklida ini lebih stabil atau kurang stabil dibandingkan karbon 12. Silakan dikerjakan. Latihan 1, latihan 2, latihan 3. Gitu. Nah, untuk materi ini sampai di sini kita akan lanjutkan tentang kinetika dalam reaksi inti. Seperti kita akan membahas tentang waktu paru gitu ya. Nah, untuk itu saya akan kembali ke modul. Kita lihat modulnya. Nah, kinetika reaksi inti dan waktu paru. Seperti kinetika waktu reaksi pada umumnya, kita sudah membahas soal itu kan kinetika orde 1, orde 2. Kemudian kita sudah membahas juga tentang persamaan reaksi bentuk integral dari orde 1 dan orde 2. Nah, berbeda dengan reaksi kimia pada umumnya, reaksi pada inti mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Kebolehjadian suatu nuklida untuk meluruh tidak tergantung lingkungan. Lingkungan itu masuk suhu, tekanan, keasaman, dan lain-lain.
tetapi bergantung pada jenis dan jumlah nukleida. Kecepatan peluruhan berbanding lurus dengan jumlah radionukleida yang dinyatakan dengan min dn per dt ya setara dengan n. Dengan n itu sama dengan jumlah radionukleida, t itu sama dengan waktu. Nah, kita bisa rubah tanda kesebandian ini menjadi sama dengan menambahkan tetapan. Ya, ini tetapan berupa seperti lambang lambda ya, menjadi min dn per dt sama dengan lambda n. Ini disebut sebagai laju peluruhan atau keaktifan. Ya, ini bisa dilihat A itu sama min dn per dt ya, atau A sama dengan lambda n. Nah, ini kalian ingat dulu ya bahwa ini bentuk integralnya, kalau kita integral kiri dan kanannya membentuk dn per n sama dengan min lambda dt. Nah, setelah diintegralkan. Nah, ini sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi materi tentang kinetika kimia, ini bukan merupakan bentuk hukum laju ya, bentuk integral hukum laju pada ordi 1 kan, ordi 1. Ya, dulu kan ingat ya, ada ordi 1. Ini berarti nt, jika n pada t tertentu sama dengan kita mau mencari n pada t tertentu, maka kita jika diketahui n0 ya, n0 diketahui, maka kita bisa dapatkan nilai nt tertentu sama dengan n0 dikali eksponensial dari minus lambda t. Ini tetapan lambda ini tetapan. Jika n0 dan lambda diketahui, maka dapat dihitung radionukleida n pada tiap waktu. Kemudian kita akan membahas tentang waktu paruh. Waktu paruh kan T setengah. T setengah itu waktu yang diperlukan untuk si unsur radioaktif tersebut menjadi meluru setengah dari konsentrasi semula dari 50% berarti kalau setengah. Nah, waktu paruh ini khas untuk setiap radioaktif. Nah, ini contoh waktu paruh untuk beberapa unsur. Kita lihat karbon 14 itu meluruhnya 5.730 tahun waktu paruhnya. Sodium 24 15 jam, neron 45 hari. Ini uranium itu kita lihat uranium itu meluruhnya sampai 704 miliar tahun. Ini energinya sangat besar sekali. Nah, untuk mencari nilai setengah, ya, mencari nilai T setengah waktu paruh itu kita bisa gunakan ya bentuk integral dari ordi pertama. Jadi radioaktif ini menggunakan ordi pertama. Jika T sama T setengah, maka n ini konsentrasi ya, konsentrasi n. N-nya berarti ketika n setengah kan, ketika T setengah maka n-nya n setengah juga. Nah, ini berarti ini ingat ini. Rumus ini kan dulu kita udah bahas ya. Bentar. Nggak ada untuk nulis. Ini kan dulu kita ingat bahwa ordi pertama itu persamaan bentuk integralnya kan ln ya. Ln ya. Ln A0 AT per A0 sama dengan min KT kan. Ini kan sama ya, ln ini kan ln. Ini AT-nya. N0 ini kan A, kalau sebelumnya kita lambangkan A. Jadi ini dilambangkan N. AT per A0 ya, 0 sama dengan min KT. Min KT. K ini kan di sini dilambangkan dengan lambda, sama aja. Jadi di sini ditulisnya setelah kita memasukkan T itu menjadi T setengah, NT itu menjadi setengah N0, maka didapat persamaan ln setengah N0 per N0 sama dengan min lambda T setengah. Atau bisa juga ditulis dari ln setengah AT, ln setengah A0 per A0 sama dengan min KT setengah. Dapatlah bahwa ya ini lambda T setengah atau KT setengah sama dengan ln 2. Dapatlah T setengah itu sama dengan 0,693 per lambda per tetapan ya, tetapan ini tetapan. Ini bisa kalian kerjakan contoh soal. Keaktifan suatu zat radioaktif adalah jumlah peluruhan per satuan waktu.
Satuan keaktifan struktur radioaktif adalah Curie. Curie ini nama ilmuannya ya, nama ilmuannya Curie. Curie. Cewek kalau nggak salah. Ya mungkin cukup. Ini di modul banyak sekali. Cuma informasi umum yang bisa kalian baca untuk melengkapi materi hari ini. Jadi intinya untuk kinetika untuk radioaktif ini menggunakan kinetika pada objek pertama. Ingat aja bahwa hukum bentuk integral objek pertama itu ln anti per ano sama dengan min KT. Jadi kalian bisa menentukan waktu baru untuk radioaktif menggunakan objek pertama. Itu mungkin cukup untuk latihan, mungkin nanti bisa saya sambung di materi yang lain. Saya cukupkan. Kita lihat ke bawah dulu ini. Ya ini besar. Oh ya belum. Saya udah mau tutupnya, tapi ini ada reaksi inti ya. Ini ada reaksi inti adalah proses perubahan yang terjadi dalam inti atom akibat tumbukan dengan partikel lain atau berlangsung dengan sendirinya. Berbeda dengan reaksi kimia konvensional yang melibatkan penyusunan unsur pembentuknya sehingga membentuk ikatan kimia baru, dalam reaksi inti akan terbentuk unsur baru. Ini yang saya sebutkan di awal tadi. Ini sudah juga ya. Ya ini sudah. Ini perbedaannya tadi sudah disebutkan, reaksi kimia itu melibatkan penyusunan ulang atom, pembentukan senyawa. Ya, reaksi kimia melibatkan reaksi inti terbentuknya unsur atau elemen baru. Dan saya lihat tadi uranium bisa jadi Pb. Ya, kalau reaksi kimia itu cuma melibatkan elektron dalam proses pengikatannya atau pembentukan atau pelepasannya. Sedangkan reaksi inti itu bisa melibatkan elektron, proton maupun neutron. Ini reaksi kimia energi besar. Kalau reaksi inti melibatkan reaksi yang energi masif, yang masif itu sangat besar. Yang dipengaruhi tadi sudah kita bahas. Ya ini silakan dibaca saya contoh-contoh reaksi fisi, misalnya ini reaksi fisi. Ya ini bom-boman ya, ini bom nuklir ya. Ini bukan reaksi fisi. Ya silakan kalian baca ya di modul. Ini ada pemanfaatan radioisotop. Ya, pemanfaatannya banyak sekali ya di bidang kesehatan, bisa dimanfaatkan misalnya untuk mendeteksi, ini kan ada mendeteksi pemindaian otak. Ya, untuk memindai otak itu bisa menggunakan zat radioaktif I-123. Ya, udah ini modulnya habis. Silakan dibaca modulnya dan PPT-nya secara umum yang seperti saya sampaikan di PPT, dan di modul sebagian tadi sampaikan tentang kinetika. Kinetikanya itu menggunakan orde pertama. Nah, untuk latihan tadi latihan 1, latihan 2, latihan 3 silakan dikerjakan dan dikumpulkan nanti di Google Classroom. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf karena suara saya yang agak serak hari ini. Ya, alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan untuk berpuasa. Selamat berbuka puasa untuk adik-adik semua. Dan saya ucapkan mohon maaf jika ada salah dan kurang kepada Tuhan yang Maha Ampun. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.